Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PGSDD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang topik 1, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang beranggotakan Fenty Rohayani, Gayuh Asimuliati, Gozi Mustafa, dan Ilma Almaida Fasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 kasus. Untuk kasus yang pertama akan disampaikan oleh saya, Ibu Fenty, dan Ibu Ilma. Untuk kasus yang kedua oleh Ibu Gayuh, dan kasus yang ketiga oleh Bapak Gozi. Untuk kasus 1, yaitu mengenai seorang guru matematika di kelas 7 ketika hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata amin. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, guru mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, guru meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Untuk pertanyaannya, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu tanpa melihat urutan pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, peserta didik itu mampu mengerjakan dengan baik tanpa melihat urutan pengerjaan, itu karena guru sudah merencanakan terlebih dahulu proses pembelajarannya dengan baik. Misalnya, seperti membuat RPP. Di sini itu jelas karena guru menyiapkan materinya, membuat urutan langkah pengerjaannya, setelah itu meminta siswa untuk mengerjakan, setelah mengetahui diulang untuk mengerjakan soal lagi tanpa melihat urutannya. Kemudian guru tersebut juga sudah menguasai materinya, sehingga mampu menjelaskan materinya dengan baik dengan metode membuat langkah atau urutan, sehingga siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga itu guru memahami karakteristik peserta didik, sehingga dalam menyampaikan suatu materi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai metode apa yang dapat diterapkan dan elaborasinya akan dijelaskan oleh Ibu Ilma. Kepada Ibu Ilma, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kelompok kami, metode yang digunakan yaitu metode mengajar dengan melatih siswa agar membutuhkan kreativitas untuk melatih fokus, ketelitian, kecepatan dan ketepatan dengan menerapkan teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan yang telah diberikan guru kepada peserta didik dijadikan acuan utama atau elemen dasar. Setelah itu, guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan soal tanpa melihat acuan utama yang telah diberikan guru agar siswa bisa bereksplorasi tentang soal rata-rata sehingga menumbuhkan kreativitas, kemandirian dan inisiatif pada siswa dalam belajar. Selanjutnya kasus 2 akan dibacakan oleh Ibu Gayuh. Kepada Ibu Gayuh kami persilahkan. Baiklah teman-teman, memasuki kasus kedua. Di sini ada salah satu seorang guru yang bernama Ibu Rina. Ibu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Ibu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Baiklah teman-teman, pada kasus tersebut, kira-kira menurut kelompok kami, apa yang dapat Bu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Lalu yang kedua, mengapa kelompok kami menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Baiklah teman-teman, menurut kelompok kami, untuk menyelesaikan kasus yang dialami Ibu Rina, sebaiknya Ibu Rina melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan alat peraga. Alat peraga sendiri bisa menggunakan alat peraga benda nyata seperti lidi atau manik-manik yang dibawa oleh siswa sendiri agar dapat dipraktekkan secara langsung. Dengan menggunakan metode demonstrasi dan alat peraga dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret. Selain itu, dapat memusatkan perhatian peserta didik
dan lebih mengarahkan proses belajar peserta didik pada materi yang sedang dipelajari. Teori Siti Adha dan kawan-kawan, alat peraga adalah satu di antara beberapa cara untuk mengaktifkan siswa berinteraksi dengan materi ajar. Diperlukan sesuatu alat bantu yang disebut alat peraga. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi pada poin ketiga mengenai peran Made yang merupakan seorang guru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kasus poin 3, Made mengajarkan materi sesuai dengan buku cetak sebagai panduan dalam mengajarkan tentang teks deskripsi pada peserta didiknya. Seperti, memberikan contoh teks deskripsi sesuai dengan buku tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Made juga dapat menyesuaikan dengan contoh yang berbeda. Seperti, memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya sehingga siswa dapat mengikuti materi yang diajarkan dengan apa yang biasa mereka lihat pada kehidupan sehari-hari untuk dideskripsikan. Menurut kelompok kami, prinsip yang Made gunakan dalam pembelajaran adalah prinsip studi kasus, di mana Made menyesuaikan dengan contoh yang selalu siswanya lihat untuk dideskripsikan. Metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Sehingga metode studi kasus yang Made gunakan memiliki kecenderungan untuk mencari informasi sebanyak mungkin dalam memperoleh informasi yang lebih detail dan mendalam terkait peserta didik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam berucap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.